Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Davina Putri dari 10 PPLG 2. Di sini aku akan menjelaskan proses bisnis menyeluruh bidang PPLG. Nah, di sini aku bakal bahas tentang perencanaan, pengembangan, pemasaran, K3LH, dan UI UX. Perencanaan proyek atau project planning merupakan awal dari serangkaian aktivitas secara kolektif dari sebuah proses manajemen proyek, perangkat lunak yang menangani bagaimana menyelesaikan proyek dalam waktu yang tertentu. Biasanya dengan tahapan yang ditentukan dan sumber daya yang ditunjuk. Lalu, pengembangan System Development Life Cycle atau yang biasa disingkat sebagai SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, di sini ada tahapan-tahapan SDLC, itu ada analisis, ada desain, ada implementasi, ada integrasi, ada maintenance. Nah, apa artinya dari yang tahapan-tahapan berikut tadi yang aku sebutkan? Jadi ada analisis. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah suatu aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak untuk proyek-proyek perangkat lunak yang berskala menengah atau sampai besar. Nah, ada desain. Desain perangkat lunak merupakan tahapan pengembangan perangkat lunak yang hasilnya akan digunakan untuk membuat program. Kayak desain itu untuk kayak kita bikin logo ataukah kita memperbagus proyek tersebut, itu didesain. Nah, ada implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Jadi kayak eh, kalian mau nginiin implementasi harus selesai dulu perencanaannya. Nah, di sini ada integrasi. Integrasi sistem perangkat lunak adalah gabungan fungsi umum dari program software pada komputer pribadi. Integrasi sistem menghubungkan dua atau lebih sistem yang sama maupun berbeda bahasa pemrograman. Yang terakhir ada maintenance. Maintenance Maintenance itu adalah proses memodifikasi sistem perangkat lunak setelah penggunaan oleh konsumen untuk meningkatkan kinerja. Jadi kita mengembangkan kembali uh, proyek yang sudah kita buat seperti kayak kita tambahkan sesuatu yang lebih baru dan lebih menarik. Nah, di sini ada pemasaran. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjuk untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Tujuan pemasaran itu tentu sebagai kompetisi untuk memenangkan persaing, maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran yang menonjolkan keunggulan dibanding produk pesaing. Nah, habis bahas pemasaran, aku bakal bahas K3LH. K3LH itu singkatan dari kesehatan, keselamatan, kinerja, dan lingkungan hidup. Tahu gak sih K3LH itu apa? K3LH itu adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat serta melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Jadi kayak K3L itu kesehatan kan. Jadi kayak kalau misalkan kalau kita main komputer, kita harus menjaga jarak. Lalu duduk itu dengan posisi yang tegap, tidak boleh bungkuk karena itu bakal merubah apa ya? Ini bentuk tubuh gitu jadi kayak bungkuk. Terus kita harus jaga mata. Kalau ada di depan komputer, jangan lupa diistirahatin matanya. Nanti lalu aku akan bahas UI UX. What the difference? Apa perbedaan UI dan UX? Nah, UI, aku bakal ngebahas UI dulu. UI ini adalah user interface atau tampilan visual dari produk yang menghubungkan sistem dengan penggunaannya. Jadi user interface itu kayak desain. Desain, jadi dia mendesain awal mulai itu didesain oleh UI. Sini aku ada contoh desainnya seperti yang ini nih. Ini kan kayak Gojek dari Gojek atau Grab seperti itu ya. Ini didesain oleh UI.
Nah, di sini aku bakal membahas UX atau user experience, fokus proses. Nih, UX itu fokus proses pembuatan produk hingga mampu mendapatkan pengalaman kemudahan dari pengguna. Jadi kalau ada yang kelah kesuh itu ke UX. Jadi UX itu akan mengembangkan kembali pengalaman kemudahan dari pengguna atau kesulitannya. Tujuan dari UX ini memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna saat menggunakan produk digital. Untuk itu, penerapan value UX harus memperhatikan value. Apa aja sih value yang harus diperhatikan? Nah, value yang harus diperhatikan dalam pembuatan UI atau dalam pembuatan UX itu ada useful, usable, desirable, findable, accessible, credible. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.